Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Fadil. Perkenalkan nama saya Nadine Arindia Octavia, NIM 1822412. Dan saya Anissa Audal Hakim, NIM 1822480. Pada praktikum kali ini, kami akan membuat sistem komunikasi antara dua ESP32 dengan rincian satu ESP32 sebagai access point dan satu lagi terhubung dengan klien yang terhubung dengan sensor peer. Data dari sensor itu akan dikirimkan melalui Wi-Fi dan ditampilkan dalam bentuk grafik secara real time. Secara keseluruhan, konsepnya, sistem ini menggunakan komunikasi Wi-Fi berbasis client server. SP pertama akan berfungsi sebagai access point sehingga perangkat lain ini tidak bisa terhubung langsung tanpa internet. Lalu SP yang kedua bertindak sebagai klien yang membaca data dari sensor peer. Nah, untuk sensor peer sendiri ini adalah sensor untuk mendeteksi gerakan berdasarkan perubahan radiasi inframerah. Jadi akan memberikan em, respon ketika ada gerakan di sekitarnya. Data ini kemudian akan dikirimkan ke access point dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Untuk perangkat yang digunakan, kami menggunakan dua ESP32, yang satu di tangan Nisa, satu dengan saya. Saya akan menggunakannya sebagai klien dan Nisa sebagai access point. Ada satu sensor peer itu terkonek ke ESP klien, dan juga kabel jumper. Di sini kami ada gunakan female, ada juga female to female untuk akses peer-nya saja. Untuk wiringnya disesuaikan dengan eh, sensor peer-nya, ada yang JND, ada kami gunakan juga DM4 dan juga untuk tegangannya dari 3C3 untuk 3,3 volt. Oke. Untuk SP32, Point tidak menggunakan sensor, hanya berfungsi sebagai penerima data. Oke. Selanjutnya, pada sisi klien ini, program akan menghubungkan ESP32 ini ke access point, lalu membaca data dari sensor peer menggunakan digital read. Lalu selanjutnya mengirimkan data berupa nilai 0 atau 1 ke server menggunakan Wi-Fi. Lalu pada sisi access point itu sendiri, ESP32 ini membuat jaringan Wi-Fi yang nantinya akan menerima data dari klien. Selanjutnya, akan menyimpan data terakhir yang diterima dan menampilkan data dalam bentuk grafik menggunakan web server dan chart.js. Grafik ini akan diperbarui secara real time setiap 1 detik. Oke, sekarang kami akan demonstrasikan sistem yang telah dibuat. Untuk dari ESP32 sisi klien, saya akan melakukan share screen kode untuk di Arduino-nya. Oh ya, untuk alat dan ya, hardware ataupun software yang digunakan, kita pakai Arduino IDE juga. Oke, seperti yang sudah terlihat. Berikut seperti yang sudah dilihat, terdapat input WiFi karena kami menggunakan WiFi untuk transfer data kali ini bukan Bluetooth. Define pin PR ini saya menggunakan D4 untuk connect ke untuk menerima data dari sensor pinnya. Berikut adalah settingan WiFi-nya, ada SSID-nya saya beri nama ESP32_AP dengan password 1 sampai 8, dan nanti uh, uh, at- device manapun yang ingin melihat grafik tersebut dapat membuka, dan untuk klien manapun yang ingin mengakses grafik tersebut dapat membuka IP address berikut di browser. Berikut adalah setupnya, di mana nanti akan tampil di serial mode yang di sini, dan akan di print jika sudah connect ke AP, dan selama dia tidak ada yang mengakses grafiknya, maka akan di print titik-titik seperti ini. Dan hal ini akan kita coba lihat di serial mode. Di sini sudah ada yang mengakses berarti. Dan kalau misalnya contoh tidak ada yang mengakses, seperti yang terlihat, karena tidak ada device satupun yang connect ataupun yang mengakses website tersebut atau connect ke WiFi yang give me time. I'm kind of freaking fried.
Baik seperti yang terlihat, karena tidak ada satupun device yang terkonek ke WiFi tersebut, seperti condition yang di atas ini, maka dia akan selalu mengeprint titik. Oke, dilanjut dulu untuk disambungkan. Kamu mau ngasih tunjuk kode kamu atau Oh, dari ini pas satu ini enggak. ya udah, Pak. Oke. Disambungkan dan terlihat kalau misalnya sudah connect ya ke akses poinnya dan dia akan memberikan data buat persen satu. Atau baik, selanjutnya kita akan coba lihat dari serial monitor. Maaf, coba kita run sekali lagi. Apa? Kita boot. Nah, hasil bootnya karena dia belum connect ke access point, maka dia akan selalu ngeprint titik-titik-titik. Dan jika nanti di connect ke access point, coba disambungin. Nah, dia akan memprint kalau misalnya dia connect ke access point. Nah, dari hasil sensornya, seperti yang terlihat, tidak ada pergerakan. Nah, coba saya ambil tadi, dan saya kasih pergerakan di sini. Nah, seperti yang terlihat, kalau misalnya dia send satu juga ya. Dan kita akan buktikan kalau misalnya dari sisi access point gimana kodenya. Boleh saya berhenti screen share dulu. Share screen. Oke, baik. Jadi berikut adalah kode untuk akses poinnya itu sendiri, ada SSID dan juga password. Lalu em, ini bentuk tampilan website yang akan nanti dihasilkan oleh em, akses point dari data yang dikirimkan oleh sensor peer. Oke. Lalu untuk loopnya ini sendiri akan dideteksi apakah klien ini connected atau enggak, lalu em, nilai yang diterima dari peer itu apakah 0 atau 1. Oke, sudah. Kalau untuk kode access point itu sendiri sudah kurang lebih seperti itu. Baik, di sini dapat terlihat grafiknya dan dia sedang berada di titik nol karena tidak ada pergerakan dari sensor. Tapi jika saya berikan pergerakan, maka sensor akan mendapatkannya dan dia akan bergerak naik ke satu karena seperti yang tadi dikirimkan itu nol atau satu. Seperti yang sekarang saya lakukan ada banyak pergerakan dan ketika nanti saya tidak memberikan dia pergerakan di sensor, maka dia akan kembali ke titik nol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.